Jadi kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu, dekatkanlah diri kita dengan apa yang Allah wajibkan. Salah satunya, sholawat kepada Nabi. Hukumnya wajib, shollu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pengen ngajak kita semuanya untuk membiasakan satu habit, satu kebiasaan, yaitu habit berselawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Pertama, karena beliau adalah orang yang paling berjasa untuk kita. Kedua, hanya dengan berselawat kepada Nabi, kelak di akhirat kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi. Hari ini saya mau membaca beberapa ayat atau hadis tentang keutamaan salawat kepada Nabi. Mungkin selama ini kita menganggap salawat kepada Nabi itu satu hal yang ringan, bahkan cenderung kita remehkan, kita anggap nggak terlalu penting, sehingga ketika nama Nabi disebutkan, kita nggak otomatis berselawat. Sekarang saya pengen bacain beberapa keutamaan salawat, supaya setelah ini kita jadi tahu salawat itu ternyata keren banget. Selawat itu ternyata agung banget. Selawat itu ternyata ibadah yang ringan, tapi pahalanya gede banget. Orang yang paling rugi adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi, tetapi dia tidak berselawat kepada Nabi. Bahkan Jibril marah dan benci kepada orang seperti itu. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan baginya. Apa pelajaran dari ayat ini? Ternyata kata para ulama ada banyak sekali hikmah atau kebaikan yang tersimpan di dalam salawat. Yang pertama, salawat kepada Nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi. Sama seperti Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Sama seperti Allah mewajibkan dan memerintahkan kutiba alaikumus syiyam, wajib bagi kalian berpuasa. Sebagaimana Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain secara wajib, maka seperti itulah juga kedudukan dari salawat kepada Nabi, wajib bagi orang yang beriman. Perintah Allah. Dan tahukah kita, Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan yang besar. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu, dekatkanlah diri kita dengan apa yang Allah wajibkan. Salah satunya, salawat kepada Nabi. Hukumnya wajib, shollu kata Allah, berselawatlah kepadanya. Yang kedua, salawat kepada Nabi itu adalah mengikuti Allah dan malaikat. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi, itu bukan hanya kita sendiri yang berselawat, Allah dan malaikat aja berselawat kepada Nabi. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan Muhammad, Allah waktu itu, malaikat waktu yang sama menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita enggak? Padahal Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang menciptakan Rasulullah SAW. Tapi Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebutkan. Terus siapa kita untuk tidak berselawat kepada beliau? Sehingga siapa yang berselawat kepada Nabi saat mendengar nama Nabi disebutkan, berarti dia telah mengikuti Allah dan para malaikat, masuk dalam satu kebaikan yang Allah sendiri melakukannya. Ini luar biasa ya. Biasanya Allah kalau nyuruh kita melakukan satu kebaikan, Allah tidak melakukan kebaikan itu karena Allah Maha Kuasa. Malaikat tidak melakukan kebaikan itu karena Allah tidak perintahkan kepada malaikat. Biasanya Allah kalau nyuruh kita melakukan satu ibadah, hanya kita sendiri yang melakukannya, sedangkan Allah menilai ibadah kita. Tapi kali ini Allah terlibat di dalam ibadah yang sama. Walaupun Allah tidak beribadah, tetapi Allah melakukan kebaikan itu.
Allah menyuruh kita berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi. Walaupun berbeda salawat kita dengan salawat Allah. Salawat kita adalah mendoakan Nabi dalam kebaikan. Salawat Allah kepada Nabi adalah memuji Nabi dengan kebaikan. Tetapi sama-sama salawat. Ini istimewanya salawat. Jadi siapapun yang bersalawat kepada Nabi, berarti dia sedang bersalawat bersama Allah dan para malaikat. Yang ketiga, kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat untukku 1 kali, Allah yang akan berselawat untuknya 10 kali. Bukankah kita merasa cemburu karena Nabi mendapatkan salawat dari Allah dan kita berharap mendapatkan kebaikan yang sama? Allah selalu berselawat untuk Nabi, malaikat berselawat untuk Nabi. Terus kita gimana? Ternyata kita juga bisa dapat salawat dari Allah. Caranya berselawatlah kepada Nabi. Bahkan sekali kita berselawat untuk Nabi, Allah berselawat untuk kita 10 kali.